Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Angel di mata kuliah Web and Mobile Application Development. Di video kali ini kita akan mempelajari suatu topik baru, yaitu Automating Processes Within an App. Di video kali ini kita akan mempelajari Microflow Expressions. Yang pertama, arithmetic, contohnya yaitu ada tambah, kali, kurang, bagi. Kemudian ada relational, contohnya yaitu kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, dan sebagainya. Selanjutnya ada typical special checks dengan contohnya yaitu empty atau is new. Selanjutnya ada boolean yaitu true or false dan expressionsnya biasanya and, or, not. Selanjutnya ada if expressions dengan expressionsnya yaitu if, then, else, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada element functions di mana di sini kita dapat memilih untuk membuat suatu function baru atau menggunakan function yang sudah ditetapkan dari Mendix. Kemudian di sini ada variable, yaitu suatu atribut dari entity, dan yang terakhir ada tokens, yang merupakan suatu nilai dapat berupa waktu, tanggal yang telah diset oleh Mendix. Nah, kita akan masuk di contoh kasus yang ke-6. Sebagai administrator, saat menjadwalkan acara pelatihan, Willy ingin tanggal akhir acara dapat dihitung secara otomatis, yang dapat mencegah dia dalam membuat kesalahan perhitungan. Nah, dari kasus ini kita akan membuat suatu microflow, dan selanjutnya ada kasus ke-7, yaitu sebagai seorang guru, Willy ingin dapat melihat jumlah peserta pelatihan yang menghadiri acara pelatihan kapan saja, sehingga ia tahu apa yang ia butuhkan. Dari kasus ini kita juga akan membuat microflow. Yuk kita ke Mendix Studio Pro-nya. Nah, teman-teman silakan untuk membuka Mendix Studio Pro-nya. Dan di video kali ini kita akan menyelesaikan kasus yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, di sini teman-teman dapat membuka new training event page terlebih dahulu. Dan kemudian di sini kita akan membuat suatu microflow yang nantinya akan dihubungkan dengan course dan kita akan memakai start date. Nah, pertama-tama di sini kita akan melakukan double click pada course-nya. Dan kemudian di events-nya, on change, di sini kita akan call a microflow. Jadi kita akan membuat suatu microflow yang baru. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman dapat menekan tombol new. Dan di sini kita akan menamai microflow tersebut dengan training event, calculate date. Nah, jika sudah, di sini teman-teman dapat menekan OK. Kemudian di sini juga teman-teman dapat mengklik OK. Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman dapat melihat ada atribut start date. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan double klik lagi. Dan kemudian di sini pada bagian tab ada general common events appearance. Nah, teman-teman dapat memilih events. Setelah memilih tab events, di sini untuk event on change do nothing, di sini kita akan call a microflow. Nah, jika sudah, teman-teman dapat memilih microflow yang sebelumnya telah kita buat, yaitu training event, calculate, and date. Jika sudah, teman-teman dapat menekan tombol select. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan teman-teman dapat menekan tombol OK. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membuka microflow yang tadinya telah kita buat ya, yaitu training event, calculate, and date. Nah, untuk tampilan microflow-nya akan seperti ini, di mana nanti kita bakal menambahkan retrieve object, kita dapat menambahkan change object, dan nantinya kita akan menambahkan beberapa decision. Nah, pertama-tama di sini kita akan menambahkan activity, yaitu retrieve. Teman-teman dapat melakukan search apabila teman-teman mengalami kesulitan dalam mencari elemen yang diinginkan. Dan di sini kita akan melakukan drag and drop. Setelah itu di sini teman-teman dapat menekan atau melakukan double click pada activity retrieve. Dan di sini association-nya kita dapat memilih select. Dan teman-teman dapat melihat di sini terdapat training event my first module. Nah, teman-teman dapat memilih yang training event course. Jika sudah, teman-teman dapat menekan tombol select.
dan menekan tombol OK. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan suatu elemen yaitu change object. Nah, teman-teman dapat mencarinya pada bagian toolbox dan di sini teman-teman dapat melakukan drag and drop. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan double klik lagi dan teman-teman dapat menekan tombol new. Maaf. Teman-teman di sini dapat memilih input objeknya terlebih dahulu, yaitu training event yang my first module training event. Dan kemudian teman-teman dapat menekan tombol new, dan di sini untuk edit change itemnya, untuk membernya di sini teman-teman dapat memilih end date. Dan di sini kita akan menuliskan value dari end date tersebut, di mana kita ingin menambahkan days, yaitu add days, dan kemudian di sini teman-teman dapat menulis $training event, kemudian slash, pilih start date, koma, kemudian $, teman-teman dapat memilih course, slash, duration, kemudian -1. Seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah menuliskan ini, teman-teman dapat menekan tombol OK, dan di sini juga OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan decision. Teman-teman dapat mencarinya di bagian toolbox di sini. Sama, teman-teman juga dapat melakukan drag and drop, dan di sini kita akan menggunakan dua decisions. Nah, jika sudah, teman-teman dapat melakukan double click pada decision yang pertama, kemudian di sini kita akan menambahkan caption, course harus dipilih. Nah, karena kita mau data course-nya itu tidak boleh kosong, makanya di sini kita akan menambahkan validasi, yaitu $course tidak sama dengan empty. Jika sudah, di sini teman-teman dapat menekan tombol OK. Selanjutnya, untuk decision yang kedua, di sini teman-teman juga dapat menambahkan caption, yaitu start date harus diisi. Nah, untuk start date-nya juga jangan kosong. Oleh karena itu, di sini kita akan membuat validation, yaitu dari training event untuk attribute start date tidak boleh sama dengan empty. Nah, teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan di sini teman-teman dapat menambahkan elemen, yaitu an event. Berlaku juga untuk decision yang ini, teman-teman dapat melakukan add other element dan menambahkan an event di sini. Nah, selanjutnya di sini karena teman-teman dapat melihat ini masih error, di sini kita dapat melakukan set condition, ini true, dan di bawahnya false. Sama, di sini juga set condition, kita akan set condition untuk arah yang ke kanan atau arah ke activity change dengan true. Nah, untuk microphone-nya, yang pertama, kita akan buat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman kita akan menambahkan suatu atribut, yaitu jumlah pendaftar di domain modelnya. Jadi untuk sekarang, teman-teman dapat menekan domain model, dan kemudian di sini untuk entity training event, teman-teman dapat melakukan double click lagi. Dan di sini, teman-teman dapat melihat tombol new. Nah, kita akan menambahkan suatu atribut baru, yaitu jumlah pendaftar. Untuk tipikal datanya, teman-teman dapat memilih integer. Kemudian jika sudah,
teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan tampilannya akan seperti ini. Teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan kemudian di sini kita akan ke halaman Training Event Overview. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan, yaitu kita akan menambahkan atribut tadi, yaitu jumlah pendaftar. Nah, teman-teman dapat melakukan copy paste untuk start date, ataupun mungkin dengan atribut yang lainnya ya. Dan di sini teman-teman dapat mengubah dengan cara melakukan double klik. Kemudian di sini kita akan melakukan edit. Dan untuk captionnya kita akan ubah dengan jumlah pendaftar. Nah, jika sudah, di sini teman-teman juga dapat melakukan edit dan tampilannya akan seperti ini. Untuk select, teman-teman dapat memilih jumlah pendaftar. Kemudian menekan tombol select. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, teman-teman dapat menekan tombol OK dan menekan tombol OK. Nah, di sini untuk tampilannya terdapat atribut baru yaitu jumlah pendaftar. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke domain model. Dan kemudian untuk entity registration ini kita akan menambah event handler. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan double klik lagi untuk entity tersebut, dan kemudian teman-teman dapat melihat pada bagian ini terdapat event handlers. Nah, untuk tabnya ketika teman-teman sudah memilih event handlers, di sini kita akan menambahkan atau menekan tombol new event handler yang baru. Nah, di sini kita akan mengatur di mana untuk momennya after, dan kemudian untuk eventnya yaitu commit. Setelah itu untuk microflow-nya di sini select. Nah, kita akan menambahkan suatu microflow baru. Nah, di sini untuk penamaannya di sini teman-teman dapat menamakannya dengan registration underscore set number of registration. Teman-teman dapat menekan OK. Nah, di sini juga teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan untuk selanjutnya kita akan menambahkan suatu event handler yang baru. Dan untuk when, di sini teman-teman dapat mengatur untuk momennya after. Kemudian untuk eventnya itu kita memilih delete. Dan di sini untuk microflow-nya kita akan memilih microflow yang telah kita buat sebelumnya, yaitu registration set number of registration. Nah, jika teman-teman sudah memilih microflow tersebut, teman-teman dapat menekan tombol select dan OK. Nah, untuk event handlernya seperti ini. Nah, teman-teman dapat menekan tombol OK. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman kita akan memilih microflow yang telah kita buat tadi, yaitu registration set number of registration. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa elemen atau activities. Yang pertama, kita akan menambahkan retrieve object by association terlebih dahulu. Teman-teman dapat melihat pada bagian toolbox ini terdapat object retrieve. Nah, teman-teman dapat melakukan drag and drop kembali. Kemudian di sini teman-teman dapat melakukan double click. Dan untuk association-nya, di sini kita akan memilih registration. Kemudian teman-teman dapat memilih registration underscore training event. Dan menekan tombol select. Nah, jika sudah, di sini teman-teman dapat menekan tombol OK. Nah, untuk tadi itu kita sudah melakukan retrieve untuk association. Dan sekarang kita juga akan menambahkan retrieve dari database-nya. Teman-teman dapat memilih retrieve kembali. Kemudian drag and drop. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan double klik lagi. Dan di sini teman-teman dapat memilih from database untuk source-nya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
Kemudian untuk entity-nya di sini kita akan memilih yaitu dari training event. Kemudian untuk registration training event, kita akan memilih registration. Nah, jika sudah, di sini teman-teman dapat menekan tombol select dan dapat menekan tombol OK. Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman kita akan menambahkan suatu activity baru yaitu aggregate list. Teman-teman dapat melakukan pencarian di toolbox dan kemudian untuk aggregate list di sini teman-teman dapat melakukan drag and drop. Nah, setelah kita tambahkan di sini teman-teman dapat melakukan double klik dan untuk list di sini kita dapat memilih registration list terlebih dahulu. Dan kemudian untuk function-nya, kita akan memilih count, dan variable name-nya akan otomatis terisi dengan count. Nah, setelah itu di sini teman-teman dapat menekan tombol OK. Untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan activity kembali, yaitu change object. Teman-teman dapat melakukan drag and drop. Nah, kemudian untuk change object ini, teman-teman dapat melakukan double klik. Nah, di sini objek kita akan memilih training event, my first module training event. Setelah itu, teman-teman di sini dapat menekan tombol new kembali. Nah, untuk edit change item ini, kita akan memilih membernya, yaitu jumlah pendaftar. Dan untuk validasinya, di sini kita ingin agar jumlah pendaftarnya dapat terhitung, maka kita akan tambahkan $count. Nah, jika sudah, teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan di sini juga teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan untuk microflow kedua, kita sudah membuat dengan seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana penampilannya di Mendix. Ini teman-teman dapat menekan tombol save and continue aja. Dan kita akan run. Oke, ini untuk Mendix-nya karena mungkin ada beberapa perubahan ya. Jadi kita tunggu saja untuk run-nya. Nah, teman-teman, jika sudah, di sini teman-teman dapat langsung menekan tombol View App, dan kita akan mencoba menjalankannya di Mendix. Nah, untuk tampilannya seperti ini, kita akan coba untuk menambahkan suatu training event yang baru. Misalnya di sini cost, location, dan feature-nya sudah saya isi. Dan kemudian untuk start date-nya di sini misalnya kita memilih tanggal 1, maka di sini otomatis end date-nya akan terisi dengan tanggal 5, sesuai dengan microflow yang telah kita buat sebelumnya. Dan kemudian di sini dapat menekan tombol save. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk melihat jumlah pendaftarnya. Misalnya di sini untuk mata kuliah Web and Mobile Application Development, untuk jumlah pendaftarnya saat ini masih kosong atau 0. Di sini kita akan menambahkan trainee. Misalnya kita menambahkan 2 trainee. Nah, maka seharusnya jumlah pendaftarnya menjadi 2. Nah, teman-teman, kita sudah membuat microflow untuk kasus ke-6 dan kasus ke-7. Pastinya seru kan? Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan video kali ini, teman-teman dapat menanyakannya melalui email berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih.